Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Willy Ardiansyah dari kelas TL1A. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan PUIL 2011, yaitu dari halaman 14 sampai 28. Ya, ini ada pencegahan dan efek bahaya. Dalam poin-poin ini dijelaskan bagaimana cara pencegahan dan efek bahaya dari instalasi listrik ini. Salah satunya ada poin nomor 134, poin 1.7, bila diperlukan untuk keperluan keselamatan harus disediakan tanda atau catatan peringatan yang sesuai. Dan selanjutnya ada instalasi bisa dipasang menggunakan bahan penemuan atau metode baru yang mengakibatkan deviasi dari penemuan PUIL. Maksud saya tingkat keselamatan instalasi yang dihasilkan tidak boleh kurang dari yang diperoleh karena kesesuaian dia dengan PUIL ini. Dan selanjutnya ada penandaan dan polaritas. Ini yang poin pertama, setiap sirkuit supply rel atau sirkuit cabang pada titik sumbernya harus ditandai dengan jelas dengan maksud penggunaannya dengan tanda yang cukup awet terhadap pengaruh cuaca di sekitarnya. Penandaan yang demikian itu diperlukan pula bagi setiap sarana pemutus untuk motor dan piranti listrik. Penandaan tidak diperlukan apabila maksud penggunaannya sudah jelas dari penempatannya. Ini juga dijelaskan konduktor dan saklar, bagaimana saklar dipasang sehingga kedudukan kontak semua tuas saklar atau tombol saklar dalam satu instalasi sebaiknya seragam agar mudah dikenali gitu. Selanjutnya ada fitting lampu jenis Edison harus dipasang dengan cara menghubungkan kontak dasarnya pada konduktor fase dan kontak luarnya pada konduktor netral. Dan ada bagaimana cara pemasangan sikring dan kontak fase tunggal. Selanjutnya ada sambungan listrik. Ini ada sambungan listrik. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua sambungan listrik harus baik dan bebas dari gaya tarik. Sambungan antara konduktor dan serta antara konduktor dan perlengkapan listrik yang lain harus dibuat sedemikian rupa sehingga terjamin kontak yang aman dan andal. Gitu. Terkait untuk sambungan listrik harus baik dan bebas dari gaya tarik, menghindari kekuatan dari sambungan tersebut putus gitu. Selanjutnya ada bagaimana dua konduktor yang tidak sejenis seperti tembaga dan aluminium atau tembaga berlapis aluminium tidak boleh disatukan gitu. Jadi ini adalah aturan-aturan bagaimana kita menggunakan dalam instalasi seperti menggunakan kabelnya gimana, terus cara penyambungannya bagaimana gitu. Dijelaskan sambungan jenisnya itu ada apa aja gitu. Dan ada ukuran sambungan puntir dapat dilaksanakan dengan ukuran maksimum 2,5 mm persegi gitu. Dan selanjutnya ada bahan yang digunakan seperti solder, flux, dan pasta harus terbuat dari jenis yang tidak berakibat buruk terhadap instalasi dan perlengkapan listrik. Selanjutnya dijelaskan pada poin 255 di bagian aktif. Ini menjelaskan tentang bagaimana beroperasi kita melindungi dari voltase di atas 50 volt dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya bagian yang menimbulkan percikan api. Di sini juga dijelaskan bagian-bagian yang banyak yang menimbulkan latu atau percikan api gitu. Ya, bisa dilihat di sini ya.
mengeluarkan atau menimbulkan latu, busur api, atau logam leleh harus diberi selungkup, kecuali jika terpisah atau terisolasi dari bahan yang mudah menyala atau terbakar. Ya, di sini juga dijelaskan semua perlengkapan listrik yang dapat menimbulkan suhu tinggi, latu atau busur api harus ditempatkan atau dilindungi sedemikian sehingga terhindar dari resiko kebakaran dari bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya ini ada verifikasi awal, bagaimana kita melaksanakan instalasi. Kita harus melakukan verifikasi awal. Ini dijelaskan kepada siapa yang dan dasarnya itu apa. Instalasi listrik itu didasarkan pada PUIL dan pada pihak yang berwajib. Kita harus dapat izin dulu dari pihak yang berwajib apabila kita melakukan suatu instalasi di suatu bangunan atau gedung dan lain-lain. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa ada nilai resistansi instalasi. Di sini dalam keadaan normal instalasi harus mempunyai resistan insulasi yang memadai. Dan selanjutnya dijelaskan ya. Ini ada nilai resistan, pengukuran resistan, dilakukan dengan apa, resistan insulasi harus diuji dengan cara seperti apa. Ada sistem IT harus dipasang gawai untuk memantau keadaan insulasi instalasi. Di sini dijelaskan juga ada ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Ada pemeliharaan instalasi yang meliputi program pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan pengujian ulang berdasarkan petunjuk pemeliharaan yang telah ditentukan. Selanjutnya pemeliharaan tersebut pada 134.4.11 dimaksudkan agar instalasi selalu baik dan bersih, serta penggunaan dan perbaikannya dan mudah dan aman sehingga instalasi berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan. Ya, selanjutnya ada ketentuan dasar untuk memelihara dan memperoleh instalasi tersebut ditunjukkan pada 134.4.1.2 harus diikuti petunjuk pemeliharaan seperti dalam bagian 9. Ya, ini adalah ada istilah ya, definisi atau istilah dari A, ada aparatus gawai dan lain-lain. Ini berhubungan dengan istilah dan definisi dari instalasi yang kita dengar dalam di PUIL ini. Itu ada arus desain, arus gangguan itu apa gitu. Di sini sudah dijelaskan seperti contoh arus gangguan adalah arus yang mengalir dari suatu titik tertentu akibat gangguan insulasi gitu. Ini ada arus hubung pendek. Ini sebenarnya semacam kamusnya anak teknik listrik, anak teknik instalasi ini seperti ini. Ini apa aja istilah-istilah dalam dunia teknik listrik. Ini dari A dan sebagainya ya. Ada B. Ya, ini cuma definisi ya, definisi dari istilah yang sering kita dengarkan pada saat instalasi listrik. Nah, ini ada desain instalasi listrik berkas gambar, desain dan uraian teknik yang digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi. Jadi, kalau kita akan melakukan instalasi, kita wajib menggambar atau merencanakan instalasi yang akan kita buat terlebih dahulu agar instalasi kita itu bisa terencana dengan baik dan hasilnya seperti yang kita inginkan. Dan untuk gambar teknik listrik itu kan ada standar-standarnya sendiri-sendiri. Seperti ada standarnya etiket itu pakai standar apa, ukuran A3, A4, garis tepi dan lain-lain itu seperti apa gitu.
Ya, ini adalah istilah-istilah. Ya, ini cuma istilah dan definisinya dari istilah tersebut. Ini ada arus hubung pendek. Ya, ini instalasi listrik. Nah, instansi yang berwenang, instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenaga listrikan PUIL 2000. Tuh. Instalasi sementara, instalasi listrik yang pemakaiannya ditetapkan untuk suatu tempat tertentu untuk jangka waktu sementara sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku paling lama 3 bulan dan tidak boleh dipakai di tempat lain. Ini menurut aturannya kayak gini. Seperti ini. Instalasi pembangunan instalasi listrik yang digunakan selama masa pembangunan, pemugaran, pembongkaran, atau perombakan gedung dengan pengawasan yang khusus untuk pencahayaan dan tenaga listrik. Ini pengertiannya instalasi. Instalasi listrik pembangunan. Ada juga instalasi listrik pasangan dalam instalasi listrik yang instalasi listrik pasangan dalam, yaitu instalasi listrik yang ditempatkan dalam bangunan tertutup gitu. Ini juga ada instalasi listrik pasangan luar, adalah instalasi yang tidak ditempatkan dalam bangunan sehingga terkena cuaca dan terkena pengaruh luar. Ini ada insulasi double, yaitu insulasi yang terdiri dari insulasi dasar dan insulasi suplemen double. Suplemen. Ini ada huruf J-nya. Ini kamus yang J menjelaskan tentang istilah-istilah. Sama K juga ini. Nah, ini kapasitas hantar arus KA kontinu. Arus maksimum yang dapat dihantarkan secara kontinu oleh suatu konduktor, gawai, atau aparatus pada kondisi yang ditentukan tanpa suhu kondisi tunaknya melebihi nilai yang ditentukan atau continuous current. Keadaan darurat. Ini ada juga pengertian secara teknik keadaan darurat itu apa sih? Nah, ini dijelaskan. Keadaan darurat adalah keadaan yang tidak biasa atau tidak dikehendaki yang membahayakan keselamatan manusia dan keamanan bangunan serta isinya yang ditimbulkan oleh gangguan suplai utama listrik. Ini sesuai PUIL 2000 juga ya. Saya dapat menyimpulkan bahwa isi dari PUIL 2011 ini hampir sama dengan PUIL yang 2000. Tapi ada beberapa yang sudah dirubah karena tidak sesuai dengan zaman karena zaman semakin kesini adalah semakin maju, jadi butuh perubahan untuk setiap instalasinya gitu. Ya, ini ada klaim. Juga ada conduit. Conduit itu apa sih? Conduit adalah suatu alat dalam instalasi yang berfungsi untuk melindungi kabel. Gitu. Nah, ini conduit bagian sistem perkawatan tertutup yang umumnya berpenampang bulat untuk konduktor berinsulasi dan atau kabel dalam instalasi listrik. Nah, instalasi komunikasi yang memungkinkan konduktor dan kabel itu dapat ditarik masuk atau diganti. Nah, ini ada catatan-catatannya juga. Konduit sebaiknya tersambung tertutup dengan baik sedemikian sehingga konduktor berinsulasi dan atau kabel hanya dapat ditarik masuk dan tidak dapat disisipkan menyamping. Ada berbagai macam konduktor ya. Ini ada konduktor bagian, konduktor bumi, konduktor ikatan fungsional, konduktor lin, dan lain-lainnya. Ya, saya rasa bagian saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih.